Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Kembali mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dari rumah di perjalanan hingga tiba di tempat ini Tuhan, kami datang hanya untuk satu tujuan, yaitu menyembah dan meninggikan nama-Mu dalam iman dan kebenaran. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu sebentar Bapa. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau berkati bibir lidah hamba-Mu, agar dapat berkata-kata sesuai dengan seturut kehendak-Mu Bapa. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan namanya. Haleluya, kita angkat pujian oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang
Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, buat kehidupan yang Engkau berikan, buat rezeki yang kami terima, buat perlindungan-Mu, buat damai sejahtera. Demikian juga buat kesempatan hari ini. Sebab kalau kami ada sampai hari ini sebagaimana kami ada saat ini, semua adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Bukan karena kami pandai menjaga diri, tetapi karena Engkau yang masih memberikan kami kesempatan untuk hidup. Dan kami percaya Tuhan, itu semua adalah karena Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang lemah lembut dan murah hati, namun Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang berkorban dan rela mati buat kami, dan menunjukkan bahwa Engkau mengasihi kami. Itu sebabnya hari ini kami mengucap syukur oleh sebab anugerah-Mu, oleh sebab kuasa-Mu, dan kami masih ada sampai hari ini. Memberkati perkataan dan firman-Mu Tuhan, karena firman itu adalah Engkau sendiri, firman yang memberikan kekuatan, firman yang menyembuhkan, firman yang mengubah hati, firman yang merubah segala sesuatu menjadi kebaikan. Karena Engkau ingin kami bersuka cita, Engkau ingin kami sehat, Engkau ingin kami sukses, dan Engkau memelihara kami selama kami di dalam dunia ini sampai kami bertemu dengan Engkau. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang menghidupkan. Firman itu adalah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan inilah hari-Mu Tuhan, di mana Engkau bersama-sama dengan kami. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Bukankah Engkau kenal kami? Engkau mengasihi kami, dan Engkau ingin terus melakukannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirman-Lah Tuhan. Dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tentunya kita bersuka cita karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga, berkumpul dalam satu ibadah, walaupun melalui media ini yang di sekitar sini juga bisa langsung, ya, kita semua bersehati, bersekutu di dalam Tuhan untuk mengucap syukur. Karena justru pada hari ini seperti biasanya, bukan? Kalau di minggu pertama di awal bulan, ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Ini Alkitabiah, karena Yesus bilang, lakukan ini setiap kali kamu melakukannya supaya engkau ingat akan aku. Ini loh, aku mengasihimu, aku masih sayang sama engkau, aku tidak pernah lupa, dan aku sudah korban loh. Korbankan bukan cuman sesuatu, tapi nyawaku untuk membuktikan bahwa aku mengasihi. Dan Yesus yang berkuasa itu, dia juga bukan cuma menyembuhkan, bukan memberkati, tapi dia juga menghapuskan setiap dosa dan kesalahan kita, sehingga hidup kita menjadi baru. Oke, kita akan baca satu ayat demikian. Matius pasal 11 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini adalah perkataan Yesus. Yesus bilang, mari kepadaku, engkau yang letih, engkau yang lesu, engkau yang berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Aku rendah hati dan aku lemah lembut, begitu kan ya? Dan jiwamu akan mendapat ketenangan bersama dengan aku. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita lagi susah, kalau kita lagi kesulitan, kalau ini lagi macet, itu lagi susah, maaf ya, maaf nih, teman-temanmu menjauh,
karibmu, bahkan saudaramu juga menghindar. Lembaga keuangan juga takut kalau lagi macet. Tapi jangan sedih, karena memang itulah dunia. Yang dulu bilangnya ngaku-ngaku saudara, menghilang dia. Kenapa? Sebab memang kau lagi susah. Itulah dunia. Nggak ada yang baik. Tetapi Injil adalah berita baik. Karena di dalamnya kita akan lihat tentang kasih Allah, tentang kebaikan Allah. Dan Yesus bilang, justru ketika engkau lagi susah, engkau lagi putus asa, engkau lagi tertekan, engkau lagi pahit hatimu, bahkan engkau lagi nangis, mau jerit sama siapa. Justru itulah Yesus bilang, kau datanglah kepadaku. Aku masih siap, aku masih sama. Dan aku akan memberikan kelegaan. Beda bukan? Kalau yang tadi dengan yang ini adalah Yesus. Yesus yang kita katakan tadi, yang penuh dengan kuasa, namun hatinya lemah lembut, murah hati. Saya berharap hati kita juga seperti Yesus, bukan? Kau lemah lembutkah? Kau murah hati? Iyalah. Kalau yang belum, kau harus belajar. Karena ini adalah teladannya Yesus mengajarkan kepada kita. Kita baca satu ayat. Lukas pasal 7 ayat yang ke-48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama-sama dengan dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Yesus yang tadi murah hati, baik, lemah lembut, bukan cuma murah hati, baik dan lemah lembut, tetapi Yesus yang berkuasa. Berkuasa untuk mengampuni dosa, berkuasa untuk mengubah hidupmu. Dan kisah ini adalah ada seorang wanita berdosa. Dia merasa hidupnya sudah kotor, nggak berguna, gagal, udah hampa, terbuang. Tetapi dia datang kepada Yesus karena dia tahu Yesus bisa mengampuni dosa. Dan dia sujud, dia menangis, tersungkur, mohon ampun. Dia dengan air matanya menandakan kesungguh-sungguhannya, dengan rambutnya dia seka. Lalu Yesus bilang tadi yang kita baca, dosamu sudah diampuni. Dan wanita itu terbebas. Bapak Ibu saudara-saudara, saya kasih contoh ya. Misalkan ada seorang berhutang 10 juta. Yang kedua berhutang 5 juta. Yang ketiga berhutang 1 juta. Ini cuma contoh. Lalu ketiga-tiganya macet. Mau disita pun udah nggak ada hartanya. Berarti udah pasang badan, bukan? Lalu ketiga-tiganya datang. Lalu si tuan yang tadi ini nih, yang melepaskan uangnya, ini adalah tuan yang baik hati dan melihat kesungguh-sungguhan, melihat bahwa itu benar-benar keadaannya seperti itu dan perlu ditolong. Lalu tanpa diduga-duga, si 3 orang yang sudah pasrah itu, tanpa diduga-duga oleh si 3 orang yang pasrah itu,
Lalu si tuan itu bilang begini, hutangmu aku bebaskan. Bisa terbayangkan? Wah, luar biasa. Senangnya luar biasa. Kalau ditanya, kau senang, senang, kau senang, senang, kau senang, senang, senang banget. Itu Tuhan yang baik. Aku nggak bisa lupa deh. Pertanyaannya, senang, 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 semua senang 3 orang. Pertanyaannya, siapa yang paling senang? Halo? Iya benar. Kau pandai semua. Yang paling senang adalah yang hutangnya paling banyak. Ya toh? Ya, yang hutangnya paling banyak, dia yang paling senang. Itu sebabnya si wanita ini, dia nangis, dia tersungkur. Dia merasa dosanya yang paling banyak. Dan itu diampuni, dihapuskan. Orang berdosa seperti kita nggak punya hak apa-apa. Lalu Tuhan pilih kita. Dia ampuni, dia ubah hidup kita. Dan kita menjadi manusia yang baru. Reborn istilahnya, lahir baru. Manusianya masih lama, tapi batinnya baru. Sudah berubah. Cara berpikir, cara memandang, cara bekerja, cara melakukan sesuatu, cara bergaul, cara apapun sudah berubah. Karena kita dijamah, disembuhkan, karena kita diampuni. Begitu juga si wanita itu. Itulah Yesus yang penuh dengan kuasa. Kita baca lagi ya. Markus pasal 5 ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan kepadanya segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Yesus yang rendah hati, Yesus yang lemah lembut, dan juga Yesus yang penuh dengan kuasa. Seorang wanita yang sakit pendarahan, ketika dia jamah dan sembuh, dan dalam keadaan desak-desakan, Yesus bilang, "Siapa yang menjamah aku?" Murid-muridnya bertanya, "Guru, orang begini banyak, lalu kau bilang siapa yang menjamah aku?" Ya berdesak-desakan toh. Tapi Yesus tahu ada satu orang yang membuat tenaganya keluar, kuasanya mengalir kepada orang itu, dan orang itu sembuh. Lalu orang itu ketakutan, waduh, mati aku, pasti kena marah. Tapi apa pedulinya? Yang penting aku sudah sembuh. Aku sudah sekian lama aku sakit, sekian lama aku menderita, sekian lama aku tertekan. Lalu dia tersungkur. Dia ceritakan. Di luar dugaan, tidak dinyana-nyana. Lalu Yesus bilang, "Hai anakku." Kau tahu, kalau dikatakan hai anakku, berarti begitu dekat hubungannya. Hai anakku, bukan hai anakku terus dimarah-marahin, terus diomelin, terus dibego-begoin. Tidak, dikatakan, "Hai anakku, jadilah sebagaimana imanmu dan sembuhlah dari penyakitmu." Dan sembuhlah dia. Yesus yang lemah lembut, Yesus yang penuh dengan yang murah hati, Yesus penuh dengan kuasa, dan Yesus melepaskan kesembuhan. Kalau tadi dikatakan Yesus melepaskan pengampunan, dan juga Yesus melepaskan kesembuhan.
Mungkin kau merasakan itu dan kau belum merasakan kesembuhan itu. Kuatkan imanmu, dekat dengan Dia, dan kau tahu Yesus adalah Yesus yang lemah lembut, Yesus yang murah hati, Yesus yang mengampuni. Mungkin karena kau salah, mungkin ada dosamu yang kau tidak sengaja ataupun yang kau sengaja, sehingga membuat engkau jadi sakit, membuat engkau jadi tertekan, membuat engkau jadi sukar melakukan ini dan itu. Ini gagal, itu gagal. Tetapi Yesus itu masih ada. Dia masih sama. Dia masih mengasihi. Yang sebentar kita akan lakukan dalam perjamuan kudus. Dan ketika si wanita itu ketakutan pun, Yesus bilang, "Hai anakku, imanmu jadilah sembuh." Dan Dia pun berkata begitu kepada kita hari ini. Bagaimana keadaanmu? Bagaimana setiap kita? Kita bisa duduk bersama-sama, kita bisa makan bersama-sama, tapi keadaan setiap kita pasti berbeda. Permasalahan kita pasti tidak sama. Tapi Allah tahu, Dia mengerti. Mungkin selama ini engkau merasakan, aku sudah putus asa, aku sudah berusaha, aku mau turutin, tapi aku juga nggak ngerti kau ini maunya bagaimana, keadaannya harusnya bagaimana. Udah capek dan capek. Ketika engkau tertunduk, ketika engkau seakan mati harapan, tetapi Yesus yang sama. Ketika engkau percaya seperti perempuan itu, Yesus yang sama, Dia masih berkuasa untuk menyembuhkanmu. Dia masih berkuasa untuk mengampuni. Dia masih berkuasa untuk merubah. Sejak saat itu, Yesus berkata, "Hai anakku," artinya engkau sudah bukan lagi orang luar. Engkau masuk dalam suatu lingkaran anugerah, istilahnya. Masuk dalam satu keluarga keberkatan. Dan engkau sembuh. Artinya yang mungkin dulu cita-citamu sudah kandas, itu bangkit kembali, tumbuh kembali dengan semangat yang baru. Itulah Yesus yang rendah hati. Itulah Yesus yang murah hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang terakhir, Lukas pasal 23 ayat yang ke-34, demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sampai di situ saja. Ini adalah perkataan Yesus saat-saat sebelum Dia mengakhiri hidupnya dalam siksa di atas kayu salib. Yesus yang murah hati, Yesus yang lemah lembut, yang berkata, "Mari kepadaku, engkau yang letih, engkau yang lesu, engkau yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dan Yesus yang menyembuhkan dengan kuasa, Yesus yang mengampuni, yang mengubah hidup. Dan ketika detik-detik terakhir dalam sengsara sekalipun, Dia katakan, "Ya Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersukacitalah kita dalam keadaan kita seperti saat ini. Ini anugerah, kita masih bisa mengucap syukur, masih ada tempat tinggal, masih ada keluarga, masih ada rezeki, ada pekerjaan, ada apapun yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir, Yesus dalam keadaan menderita pun, dalam keadaan yang tidak baik-baik sekalipun, dalam keadaan yang tidak memungkinkan sekalipun, masih bisa mengampuni orang-orang yang berbuat tidak baik kepada Dia. Masih bisa mengampuni bahkan orang dalam tanda kutip yang membunuh Dia. Padahal dalam pekerjaannya, apakah Yesus itu mencuri? Membunuhkah? Merampok-kah? Bahkan sebaliknya, bukan? Sekian ribu orang lapar. Murid-muridnya bilang, "Udah suruh pulang aja guru, udah malam." "Enggak, kau harus kasih makan." Lalu Yesus buat mujizat. Ditulis dalam firman Tuhan, 5.000 orang laki-laki, belum anak-anak, belum yang wanita.
kasih makan. Dia buat roti, diberkati. Dan semua makan, bahkan masih sisa. Yang sakit disembuhkan, yang buta, bahkan yang mati dihidupkan. Dan begitu banyak kebaikan-kebaikan. Ketika Yesus di atas kayu salib dan menderita, bahkan Pontius Pilatus dan semua bilang, dia tidak bersalah, tapi tetap saja disalibkan. Apakah ada yang datang, wah Yesus, aku nih yang dulu kau kasih makan, Yesus ini aku yang dulu aku sembuhkan? Ya, tidak ada. Semua lari, semua meninggalkan. Apa rasanya kalau orang meninggalkan engkau, padahal engkau sudah baik sama dia, padahal engkau tolong dia, kau sudah banyak lakukan, bahkan menjahatimu, aku dicurangi, begitu kata lagu kan, kata lagu, syairnya. Apa rasanya di sini? Ketika kau berharap-harap dan tidak itu yang mereka lakukan, bahkan sebaliknya, mereka berbuat jahat kepadamu. Apa yang kau rasakan? Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, itulah hidup. Itulah hidup. Masih bisakah engkau tetap mengucap syukur? Sekali lagi, Yesus dalam keadaan seperti itu, dia masih bisa berkata, ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Juga terhadap kita, ketika kita masih berdosa, Yesus sudah berdoa seperti itu, sehingga akhirnya kita selamat. Dalam hidupmu, hidupku, selama dia mempercayakan kita di dalam dunia ini, mungkin banyak hal-hal seperti ini yang kita lihat contohnya dari Yesus. Masih bisakah engkau tetap mengampuni? Walaupun engkau berbuat baik sama dia, dia berbuat jahat kepadamu, engkau berdoa, Tuhan ampuni mereka. Mungkin mereka kurang berkat, berkati mereka Tuhan. Mungkin mereka kurang bahagia, berikan anugerah-Mu. Jangan cuman aku yang Engkau berkati, jangan cuman aku yang bersuka cita, dia juga Tuhan. Sekalipun dia mencelakai aku, sekalipun dia menjahati kepada aku, bisakah kita mengatakan itu seperti Yesus? Halo? Tuhan tolong kita ubah, agar dia juga bisa melihat anugerah, bisa merasakan, dan juga bisa diberkati. Dan engkau akan lebih diberkati, karena hatimu sama seperti hatinya Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Petugas-petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Dan saudara-saudara yang di rumah, dimanapun kau berada, bersukacitalah, tetap semangat. Engkau tahu bahwa Yesus ada bersama dengan engkau. Allah menjagaimu, Allah terus melindungimu. Walaupun mungkin belum kau lihat sesuatu, kau harus percaya dan Allah sedang melakukannya. Oke, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara mempersiapkan diri yang di rumah. Kita akan mulai bersama-sama ya. Siapkan rotimu, anggurmu, airmu, dan kau imani ketika engkau makan roti dan minum perjamuan kudus, itu adalah tubuh dan darah Kristus untuk menyembuhkan engkau, untuk mengampuni engkau. Kita katakan, dia jamah segenap hidupku. Dia jamah segenap hidupku. Dan beri damai di hatiku. Katakan, dia jamah.
masuk dalam perjamuan kudus dan petugas-petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Kita angkat pujian ini, Engkau mohon biar Tuhan jamah setiap hidup kita. Dia jamah setiap hidupku, dan damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan berdoa untuk roti dan anggur ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak mensakralkan roti dan anggur ini jadi jimat begitu ya, tidak ya. Tetapi kita makan roti, kita minum anggur dengan satu pengertian bahwa ini mengingatkan bahwa Kristus mati untuk sakit penyakit kita. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Ini suatu metanoia, perubahan melalui Kristus, sehingga kita menjadi hidup bersama dengan Allah, dan akhir dari kehidupan adalah kehidupan yang kekal. Dan kita mengerti itu, kita melakukan ini, dan kita menerima pengampunan, menerima kesembuhan ketika engkau percaya. Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sujud di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di hadapan kami adalah roti dan anggur, roti yang melambangkan tubuh-Mu yang hancur untuk sakit penyakit kami supaya sembuh. Darah-Mu tercurah untuk pengampunan dosa-dosa kami. Siapakah di antara kami yang tidak pernah bersalah? Tetapi Engkau Tuhan, karena tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah, dan Engkau mati buat kami. Dan hari ini Engkau mengubah hidup kami, hidup yang sia-sia menjadi hidup yang berarti, hidup yang tidak berpengharapan menjadi pengharapan yang di dalam Engkau, di dalam Allah. Apa yang sukar bagi manusia, bagimu itu sangat-sangat mudah, dan tidak pernah ada kata terlambat bagimu. Hari ini Tuhan, biar kiranya Engkau turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti dan minum anggur yang merupakan lambang tubuh-Mu, maka tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami. Segala berkat, pertolongan dan ucapan syukur itu ada bersama dengan kami, karena Engkau mengasihi kami. Sekarang Tuhan, Kau turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Kau berikan, hamba melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, ketika sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Demikian juga anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah darah-Mu, darah penyucian, sehingga siapapun yang minum anggur ini, dia menjadi baru, dikasihi oleh Engkau. Engkau buat rencana yang baru dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Kita katakan dia jamah. Semua tak berubah dan
bersama-sama di hadapan Tuhan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah juga bisa melakukannya bersama-sama. Kalau nggak ada roti, mungkin dengan biskuit, atau tidak ada anggur, dengan air teh pun. Yang penting kita paham ya, kita ngerti bahwa ini adalah satu sakramen Alkitabiah. Ini memang ditulis dalam Alkitab, dan Yesus sendiri berkata, perbuatlah ini akan daku, untuk mengingatkan akan pengorbananku. Dan dikatakan engkau perbuat ini sampai aku datang kembali, dan aku akan membangkitkan engkau pada hari kiamat untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus yang bilang begitu. Bapak Ibu saudara-saudara, kau pegang roti di tangan kananmu. Siapa di antara kita yang sakit? Ketika engkau percaya, waktu engkau makan roti, engkau katakan dalam nama Yesus aku sembuh. Imanmu bersama dengan kuasa Tuhan, dan kau jadi sembuh. Kuatkanlah hatimu, Tuhan bersama dengan engkau. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu. Kau pegang cawan anggur, dan ini adalah lambang darah Kristus, sebagai tanda bahwa segala kesalahanmu, dosamu sudah dihapuskan, dan kau percaya bahwa Yesus sudah mengampuni dosa kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya untuk pengampunan dosamu. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Mari kita sembah Dia. Iya Tuhan. Iya Allah. Melalui Yesus Kristus yang sudah mati, dan kami diselamatkan, dan kami disembuhkan, dan rencana indah-Mu dipulihkan dalam hidup kami. Mungkin hidup kami sudah hancur, tapi Engkau tetap mengasihi. Mungkin rencana indah-Mu sudah rusak, lalu Engkau membuat yang baru. Dan hari ini, saat kami sujud di hadapan hadirat-Mu, dan kami menyembah Engkau Tuhan, hati kami tersungkur. Berikan kami hati yang baru, hati yang lembut, hati yang manis, hati yang diberkati, seperti hati-Mu Tuhan. Mengucap syukur, mengucap syukur. Kami sembah, kami sembah. Kau ada di sini Tuhan. Kau bersama dengan kami.
sembah, kami sembah. Siapakah Engkau, siapakah kami, jika Engkau mengasihi kami. Jamaah Roh Kudus, Jamaah Roh Kudus, penuhi, berikan kuasa yang baru, berikan sukacita. Kami ajaib, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang ajaib. Dalam nama Yesus ada kuasa, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Diberikan, jadilah kuat. Aku bersamamu, aku menyertai. Angkat suaramu pribadi. Tuhan, ini doaku pribadi, ini masalahku. Engkau kekuatan. Engkau dengar setiap hati yang bersyukur. Engkau dengar setiap hati yang memohon. Engkau lihat air mata. Kuria senang Jamaah Roh Kudus. Yes. Tuhan bersama. Iya Tuhan. Yes. Jamaah Roh Kudus. Berikan kesempatan Allah berbicara. Karena Dia mengasihimu, Dia tidak tinggalkan kau sendiri. Dia akan terus bersama dengan kau. Dan Dia menunggu. Katakan, Tuhan, inilah waktumu. Inilah waktu pemulihan itu. Katakan, Tuhan, ini saatmu. Iya Tuhan, Kau dengar setiap doa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Yesus ada perkiraan. Tuhan, Kau buka jalan, Kau memberikan kekuatan, damai sejahtera. Roh Kudus memulihkan dalam nama Yesus. Yes, Jamaah Roh Kudus, Jamaah Roh Kudus, dalam nama Yesus. Kami sembah, kami sembah. Jangan ada satu pun yang Kau lewati. Seperti yang aku berkata, aku tidak akan melepaskan Kau sebelum Kau memberkati aku. Dalam nama Yesus. Ajaib. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, karena itu adalah yang terbaik. Dan aku percaya Tuhan, Kau Allah yang hidup. Dengan iman katakan, aku percaya Tuhan, bahwa Engkau sedang melakukannya bagi setiap kami. Percaya, katakan. Dalam nama Yesus Kristus. Dengan iman, katakan. Jadilah seperti iman-Mu dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Kami
umat-Mu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Walaupun kami yang sederhana ini, tetapi Engkau tidak melihat rupa, Engkau tidak lihat keadaan, tapi Engkau datang kepada hati kami. Kau lihat hati yang sungguh-sungguh, Kau lihat hati yang mengasihi Engkau, Kau lihat hati yang percaya. Jadilah kiranya sebagaimana apa yang Kau kehendaki. Kami percaya itu adalah yang terbaik. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau sudah memperbarui hidup kami, Engkau memberikan kami kekuatan yang baru, dan Roh Kudus-Mu bersama dengan kami. Dan kami akan terus melangkah bersama dengan Engkau, dan kami akan melihat bahwa Engkau terus akan bekerja sampai nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dengan iman, dengan percaya, kita terima berkat perjamuan kudus. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku beroleh